Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani semuanya. Jadi kembali kami menjumpai sahabat tani semuanya. Jadi di awal memperlihatkan gambaran tanaman kakao yang sempat kami tanam 2 bulan atau lebih yang lalu ini. Sekarang kondisinya sudah sangat tinggi. Ketinggian sudah mencapai 80 sampai 90 cm. Tumbuhnya lumayan bagus, teman-teman. Jadi ini adalah barisannya. Jadi sekilas tidak terlalu bersih, teman-teman, karena ini lahan baru. Sana tanaman kakao yang kami sudah besar. Ini sungai. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Mungkin kita akan fokus salah satu saja untuk di penanaman kakao seperti ini yang sudah tumbuh. Ternyata di proses tahapan perkembangannya ada kendala. Kendalanya seperti apa? Contoh seperti ini. Nah, kira-kira jika teman-teman memiliki tanaman kakao seperti ini, bagaimana respon atau reaksi teman-teman? Ini kita bisa lihat. Ini patah, teman-teman. Kebetulan ini berada di bawah pohon yang sangat besar. Jadi pada saat rantingnya jatuh, menimpa tanaman kakao seperti ini. Dan tidak hanya menutup kemungkinan itu disebabkan oleh ranting, bisa saja hal-hal lain yang bisa menyebabkan tanaman kakao kita seperti ini. Nah, respon teman-teman pasti berbeda-beda. Mungkin ada yang berpikir, sebaiknya tanaman kakao ini kita ganti mumpung belum besar. Atau ada alternatif lain yang bisa kita lakukan. Jadi ini posisinya kebetulan agak tinggi, teman-teman, ya, dari tempat patahnya, sehingga konsep tercepat yang bisa kita lakukan adalah melakukan sambung pucuk. Kebetulan ini sangat tinggi, jadi sangat ideal bila kita lakukan sambung pucuk. Biasanya teman-teman ingin melakukan budidaya dengan metode sambung pucuk. Nah, bagaimana kalau teman-teman mengidolakan dan mengharapkan kakaonya tetap menjadi kakao lokal? Jadi kami beri impor sedikit mengenai tanaman kakao yang kami spill dari tadi. Itu semuanya adalah sumber bijinya dari kakao lokal. Nah, bagaimana bilasanya tanaman kakao kita tidak mau kita rubah, kita mau tetap lokal seperti ini, berbuah warna hijau. Jadi dengan konsep seperti ini tetap bisa kita kembangkan. Bahkan kami pernah membuat video tentang bagaimana agar tanaman kakao kita itu bisa pendek dan berbuah. Nanti kami akan coba berikan contoh videonya mungkin di akhir video, karena kebetulan agak jauh. Nanti kita potong saja videonya biar tidak terlalu panjang. Nah, di sini kita fokus lagi ke tanaman kakao yang satu ini, yang patah seperti ini. Nah, bila kita biarkan seperti ini, kondisinya akan seperti ini terus, teman-teman, sampai tanaman kakao kita besar nantinya. Dan ini beresiko karena tidak terjadi keseimbangan. Bisa saja tanaman kita mudah roboh atau rebah. Dan risikonya bila saja kita luruskan seperti ini, itu bisa saja langsung patah. Kondisinya juga tidak seimbang. Bila kita coba ikat, kemungkinan besarnya untuk menyatu ada, tapi tetap ada titik cacat yang dihasilkan, sehingga kesempurnaan batangnya itu tidak tercipta. Nah, sebagaimana kami sampaikan tadi, jadi konsep memendekkan tanaman kakao, terutama kakao lokal, itu bisa kita ciptakan. Di beberapa video yang lalu kami sudah memperlihatkan videonya bagaimana cara kami melakukannya. Namun kita kita ulang kembali.
Jadi metodenya adalah kita potong saja teman-teman yang ini. Jadi kita potong saja di sini, langsung saja seperti ini. Nah, otomatis di ketiak-ketiak daun ini nanti akan muncul tunas-tunas baru. Jadi tidak menutup kemungkinan ada banyak tunas baru yang muncul nantinya di sini. Nah, di situ kita tinggal selektif saja teman-teman. Apakah kita tetap menginginkan batang tunggal nantinya ke atas atau lebih dari satu. Nah, di video akhir nanti kami akan perlihatkan cara kami melakukan perawatan sehingga batang awalnya itu jadi 3 teman-teman. Jadi nanti akan muncul 3 di ketiak daun ini, semuanya kita pelihara. Jadi nantinya tanaman kakao terlihat sangat pendek, padahal itu percabangan sebenarnya adalah batang utama yang membentuk 3, bukan cabang primer. Itu tetap batang utama. Dan bila kita ketahui, klon lokal itu keunggulannya adalah memiliki buah batang ya teman-teman. Klon lokal itu memiliki buah batang. Itu yang menjadi salah satu daya tarik dari tanaman kakao seperti ini. Sangat luar biasa. Bayangkan kalau kakao lokal kita memiliki jumlah batang yang muncul dari bawah itu ada 3 dan semuanya berbuah, otomatis ada nilai tambah lagi untuk produktivitas buahnya ya teman-teman. Nah, itu untuk kakao lokal kita. Berbeda kalau nantinya kita tetap mengidolakan untuk melakukan okulasi dengan memasukkan entris klon unggulan yang kita sukai, entah itu MCC 02, Sulawesi 1, Sulawesi 2, atau bahkan klon-klon yang lain yang sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, namun yang tetap mengidolakan kakao lokal seperti ini itu bisa saja, cuman kami sarankan biasanya kakao lokal yang kita budidaya ternyata kedepannya itu memiliki sifat yang sangat rentan terhadap serangan penyakit, terutama busuk buah, di mana kita ketahui klon lokal itu sangat rentan terserang penyakit busuk buah. Namun tidak menutup kemungkinan ada klon yang tercipta itu sedikit lebih tahan daripada busuk buah. Nah, namun bila hal itu terjadi, nah, kami sarankan teman-teman untuk melepas kakao yang seperti itu. Takutnya kita mengharapkan hasil melimpah, justru kita malah rugi banyak, karena kita ketahui penyakit busuk buah itu merupakan momok yang bisa merugikan kita sebagai petani. Nah, contoh seperti ini teman-teman. Jadi kita spill saja bagian bawahnya. Tuh. Hasilnya ada 3 percabangan. Sebenarnya ada banyak di sini yang sudah kami lakukan seperti ini. Cuman karena jaraknya berjauhan, jadi kami spill satu saja sebagai gambaran. Jadi salah satu ciri daripada pemeliharaan cabang seperti ini, karena ini adalah cabang utama, cabang ortotrop akan muncul seperti ini terus. Nah, harus kita lepas cepat mungkin. Nah ini sebenarnya semua percabangan 3 ini awalnya seperti ini teman-teman. Di sini ini kita bisa lihat, ini bekas pemelepasan. Semuanya bentuk cabang 4 atau 5 seperti ini. Sama dengan halnya di sini dan juga di sini. Nah, dengan untuk menciptakan keseimbangan, kita harus melepas beberapa tunas, terutama yang bisa bersilangan dengan cabang-cabang yang lain. Oke, mudah-mudahan ini solusi buat teman-teman, terutama yang
mengalami kakao yang seperti kita gambarkan tadi, patah di usia masih kecil, dan tidak mau melakukan sambungan, masih tetap fokus untuk merawat kakao lokalnya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silahkan masukkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.